Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman IPSA semester 5 dan salam hormat kepada Bapak Zamzam Mustafa selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pendidikan. Semoga di hari yang cerah ini kita tetap diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, langsung saja. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 11. Saya Hanifah Setianasari, NIM 208190022 dan teman saya Elia Lelintri Mujianto, NIM 208190015. Pada mata kuliah Teknologi Pendidikan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul e-learning sebagai model pendidikan jarak jauh. Sedikit pengantar bahwasannya dewasa ini dunia sedang mengalami pandemi COVID-19. Pandemi tersebut membawa dampak dalam pembatasan kontak sosial yang berujung pada anjuran pembelajaran jarak jauh. Dengan demikian, tentunya tidak akan terlepas dari salah satu media teknologi pendidikan, yaitu e-learning dalam menunjang pembelajaran. Untuk lebih lengkapnya, silahkan tonton video kami sampai akhir ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga fungsi dari e-learning. Dalam konteks jaringan, e-learning merupakan suatu metode ataupun upaya untuk menghubungkan antara pendidik dan juga peserta didik yang mana menggunakan media internet sebagai sarana untuk menyampaikan materi pembelajarannya agar kegiatan belajar mengajar terus berjalan dengan efektif. Dan juga materi pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik kepada peserta didik itu dapat tersampaikan dan juga difahami oleh peserta didik dengan baik. Nah, tentunya sistem e-learning atau model pembelajaran e-learning ini sangat mendukung untuk dilaksanakan di era seperti sekarang ini, yakni di era pandemi, yang mana kegiatan belajar mengajar harus dilaksanakan secara daring ataupun online. Karena pada dasarnya kegiatan e-learning ini mampu dilaksanakan dengan jarak jauh, dengan sifat yang fleksibel juga. Fungsi-fungsi dari e-learning. Tentunya, penerapan metode pembelajaran e-learning ini memiliki fungsi-fungsi tersendiri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari pembelajaran e-learning. Yang pertama yaitu sebagai suplemen atau tambahan yang bersifat opsional. Bisa dikatakan sebagai suplemen atau tambahan apabila peserta didik memiliki sebuah kebebasan untuk memilih dan juga tidak ada kewajiban bagi para peserta didik untuk mengakses beberapa materi pembelajaran. Yang kedua, sebagai komplement atau pelengkap. Bisa dikatakan sebagai suplemen ataupun pelengkap di sini apabila bahan ajar dalam pembelajaran e-learning diprogramkan untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima oleh para peserta didik. Yang ketiga yakni sebagai substitusi atau sebagai pengganti. Bisa dikatakan sebagai substitusi atau pengganti apabila suatu lembaga pendidikan memberikan beberapa alternatif model pembelajaran kepada para peserta didik dengan tujuan agar peserta didik dapat mengelola pendidikannya secara fleksibel. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari e-learning. Kelebihan e-learning. E-learning mempunyai potensi yang cukup signifikan dalam mendorong keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Untuk kelebihannya, poin pertama yaitu mengatasi keterbatasan jarak dan waktu. E-learning mendukung pendirian hubungan yang memiliki kemungkinan para peserta didik bisa masuk serta menjelajah lingkungan belajar yang baru, mampu menyelesaikan permasalahan tentang jauhnya jarak dan waktu. Dengan demikian, sangat memungkinkan terjalinnya pembelajaran yang mampu diakses melalui jangkauan yang lebih luas serta mampu diakses di mana dan kapan saja.
Poin yang kedua yaitu meningkatkan antusiasme pembelajaran. E-learning mampu memberikan fasilitas-fasilitas pembelajaran bersama dengan memungkinkan peserta didik bergabung untuk menciptakan komunitas belajar yang menarik, baik secara individu maupun berkelompok. Dengan demikian, akan tercipta pembelajaran yang aktif, konstruktif, kolaboratif, dan komunikatif antara pengajar dengan peserta didik. Dan melalui e-learning tersebut, peserta didik akan menemui lingkungan penunjang pembelajaran yang menawarkan suasana baru, sehingga peserta didik lebih antusias dalam belajar. Poin yang ketiga, yaitu memudahkan pengontrolan belajar dan pemutakhiran bahan ajar guru. E-learning memberikan ruang dalam penyampaian bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal. Guru dimudahkan dalam memperbarui dan menyempurnakan bahan ajar, sehingga bahan ajar yang disampaikan lebih aktual dan kontekstual. Selain itu, e-learning juga memudahkan pendidik saat mengecek apakah peserta didik mempelajari dan memahami materi yang dikirim dan mengerjakan tugasnya dengan baik ataupun mengisi daftar hadir peserta didik. Poin yang keempat yaitu mendorong tumbuhnya sikap kerjasama. Poin yang keempat yaitu mendorong tumbuhnya sikap kerjasama. Melalui komunikasi dan interaksi secara online, mampu menimbulkan tumbuhnya sikap kerjasama baik antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik melalui diskusi aktif untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Sebab yang selanjutnya yaitu kekurangan dari e-learning. Di samping terdapat berbagai kelebihan dalam pemanfaatan e-learning juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya yang pertama yaitu terbatasnya ruang gerak antara guru dan peserta didik. Pemanfaatan e-learning sebagai pembelajaran jarak jauh seperti saat ini membuat peserta didik dan guru terpisah secara fisik. Dari jarak fisik tersebut dapat mengurangi bahkan meniadakan adanya kontak langsung keduanya. Yang demikian akan membatasi ruang gerak dalam belajar. Kondisi tersebut bisa membuat guru dan peserta didik kurang dekat dan ditakutkan akan mengganggu keberhasilan dalam proses pembelajaran. Kurangnya interaksi yang terjalin juga akan menghambat pembentukan sikap, nilai, karakter, dan moral pada peserta didik sehingga tidak mampu diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Kekurangan yang kedua yaitu dituntut menguasai teknologi dan memiliki media yang memadai. Guru dalam mengajar melalui e-learning dituntut mampu menguasai strategi, metode atau teknik pembelajaran yang berbasis TIK, serta kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan media penunjang secara lebih optimal akan menghambat proses penyampaian ilmu atau informasi, bahkan bisa mengalami kegagalan dalam pencapaian tujuan dari pembelajaran. Kelemahan yang terakhir yaitu kelemahan secara teknis. Tidak semua peserta didik mampu menggunakan fasilitas internet karena keterbatasan biaya dalam menunjang pengadaan media pendukung seperti komputer maupun smartphone. Selain itu, tidak semua lembaga juga mampu menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pembelajaran melalui e-learning. Dan sebab yang terakhir yaitu mengenai jenis-jenis dari e-learning. E-learning dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Untuk yang pertama yaitu learner-led e-learning. Learner-led e-learning adalah pembelajaran jarak jauh yang dibuat agar peserta didik dapat belajar dengan kemampuan diri sendiri. Istilah dari learner-led e-learning biasa juga dikenal dengan sebutan self-directed. Karakteristik mendasar dari e-learning yakni siswa mampu mempelajari kajian materi dengan melibatkan media perangkat komputer tanpa melalui jaringan internet ataupun web. Jadi bahan ajar disusun dan dikemas ke dalam DVD atau CD-ROM. Untuk jenis yang kedua yaitu instructor-led e-learning. Instructor-led e-learning merupakan lawan dari learner-led e-learning. Dikarenakan jenis pembelajaran ini memakai jaringan internet atau intranet.
atau bahkan web dalam proses kegiatan belajar mengajar. Maka dari itu, dalam kegiatan pembelajaran dibutuhkan teknologi visual seperti video, audio, chatting, bulletin board, dan lain sebagainya. Untuk jenis yang ketiga, yaitu facilitated e-learning. Bentuk dari e-learning ini adalah kombinasi antara learner-led e-learning dengan instructor-led e-learning. Peserta didik mampu mandiri belajar dengan mengakses bahan ajar seperti video, ilustrasi gambar dari website dalam berbagai format, dan selanjutnya peserta didik juga mampu berinteraksi seperti komunikasi dan berkolaborasi melalui website. Interaksi tersebut dilakukan melalui konferensi, aplikasi chatting, dan lain sebagainya. Untuk jenis selanjutnya yaitu embedded e-learning. Embedded e-learning adalah fasilitas yang berkontribusi dalam memberikan layanan kepada peserta didik yang mengalami permasalahan dalam belajar. Upaya layanan yang diberikan bisa dalam instruksi, diagram, atau langkah bahkan metode pembelajaran yang disiapkan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesusahan tersebut. Demikian alasan mengapa embedded e-learning disimilarkan dengan Electronic Performance Support System atau biasa disebut dengan sistem pendukung kinerja elektronik. Dan jenis yang terakhir yaitu Self-Mentoring and Coaching. Model e-learning satu ini merupakan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan bantuan jaringan internet dan web. Tujuan dari telementoring and coaching ini adalah untuk memberikan layanan kepada peserta didik dalam memahami pengetahuan, memonitori pertumbuhan kecakapan diri, serta tingkah laku dengan perantara telekonferensi, aplikasi messaging, dan chatting, juga aplikasi lainnya. Demikian sedikit materi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.